Buset, 2-0. Iya. Gak usah diri Gigi. Ya. Aduh. Ya. Ya. Serem. Ya. Satu hal yang ingin Napi tanyakan. Sekarang kan Nak Rizky ini ya katakan ya sudah memegang sabuk kejuaraan, bukan lagi tingkat regional, tingkat nasional, bahkan katakan tingkat dunia kan? Iya. Ya tingkat dunia. Saat itu kira-kira juara dunia apa sih yang pernah dicapai? Iya. Iya, banyak yang waktu dulu itu 2018 itu saya juara Kukiwon di Thailand, juara Thailand. 1 waktu itu. Terus tahun 2019 ya, Ya. 19 itu saya dua kali juara berturut-turut juara 1 Thailand apa ya? Waduh lupa lagi. Itu dia Ya. kejuaraan mahasiswa kayak gitu. Ya. Alhamdulillah. Terus juga saya habis itu ikut prapon mewakili DKI Jakarta kayak gitu. Ya. Alhamdulillah saya juara 2. Iya. Sebetulnya apa sih yang melatar belakangi Nak Rizky untuk jadi atlet gitu kan di bidang taekwondo ya? Iya, betul. Apa betul. sih? Kenapa sih suka taekwondo? Gitu kan dari tinggi badan aja sudah berapa tinggi badan? Saya 193, Pak. 193, kenapa nggak jadi pebasket atau jadi kiper? Kan adeknya juga kiper ya, adeknya Ya, kan betul. siapa adeknya? Ya, Agus Ore. Febrian. Nah, itu kiper ya. Iya. Nah, ini kakaknya malah milih taekwondo. Kenapa nih? Jadi dulu itu saya cerita sedikit Iya, saya. iya. Jadi dulu itu saya sering berantem gitu di sekolah. Jadi saya cari olahraga tuh yang apa ya, gimana biar saya itu di luar itu gelut tuh keren gitu Iya. kan pertama awal kayak gitu. Iya, iya. Bagaimana baiknya tuh saya harus menang kayak gitu, tapi keren dengan keren kayak gitu. Iya. Saya kalah terus sampai saya coba masuk pertama kali itu dulu saya tuh SMA, coba masuk latihan cari bela diri yang lain nggak pas. Pas Iya. saya lihat taekwondo itu apa ya, oh loncat nih keren banget kayak gitu. Iya, iya. Apaan kayak gitu kan, ya udah deh ikut setiap kali tendangan yang dilatih diberikan oleh pelatih saya praktekkan di jalan, saya tendang kayak gitu kan. Saya nggak ada cita-cita jadi atlet kayak gitu, nggak ada. Mungkin seiringnya berkembangnya waktu kayak gitu kan, Selaras air aja gitu ya. saya jadi tertarik kayak gitu kan, oh bela diri yang sesungguhnya tuh seperti ini, bukan untuk di jalanan kayak gitu, Iya, tapi untuk iya. prestasi kayak gitu Iya. kan. Begitu. Nah, alhamdulillah ya sekarang alhamdulillah prestasi itu tercapai. Mungkin ada apa namanya sebuah manifestasi rasa syukur juga. Jujur aja, artinya ketika sekarang problematika di sekolah itu, wah ini anak nakal kan, ini tukang berantem. Justru ada sisi positifnya ya. Iya, betul. Anak berantem juga kalau diarahkan Iya, itu jadi betul. prestasi. Betul. Jadi Banyak- jangan disudutkan, jangan dibuat justifikasi bahwa Iya. anak ini akan rusak, enggak ya? Ya betul. Jadi kadang kita itu banyak salah pemahaman karena waktu kita sekolah, kayak saya dulu ke sekolah itu banyak guru-guru menilai, oh ini nakal nih, terus banyak nggak masuk sekolah kayak gitu. Padahal kita juga kan mengolah prestasi kita kayak gitu Oh kan. iya. Balik juga prestasi ini juga untuk ngebanggain sekolah masing-masing kayak gitu. Oh iya, Harusnya iya. kita saling terbuka kayak gitu. Kan ada prestasi dibilang akademik dan non akademik. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi sekarang Nike baru bisa bicara itu sekarang ya. Kalau Iya. dulu-dulu kan takut juga kan? Iya, nggak Iya, bisa. iya. Karena yang dulu itu berkembang bahwa prestasi itu akademis kan. Betul sekali. Nah sekarang sudah berubah, bukan zamannya lagi. Jadi next mungkin jadi dirinya sendiri ya. Juga Ada nggak kira-kira kendala saat itu yang katakanlah agak menghambat? Kan tidak semulus itu karir itu. Ada nggak kendalanya? Ketika apa ini prestasi? Iya, ketika Nak Kiki membangun puncak prestasi itu kan ada kendala. Misalnya ada halangan, ada yang tidak setuju gitu dari pihak keluarga misalnya. Dari kayak gitu sih, dari pihak keluarga sih alhamdulillah ya. Tapi kan kadang namanya orang tua kan Oh, gitu. berpikir, misalnya konotasi di dalam bela diri kan, wah takut kenapa-napa. Oh, kayak gitu. iya. Apalagi sampai wah gelut kayak gini kan, aduh ini kan kayak gitu kan. Tapi alhamdulillahnya seiringnya berkembangnya ini saya disupport terus lah. Yang penting
bisa jaga diri. Nah, yang masuk di bela diri itu kan berantem itu ada tempatnya kan? Ya, betul. Ya benar, terstruktur ya, tidak di sembarang tempat. Justru seringan mana ketika Naiki belum masuk bela diri dengan sudah masuk bela diri, berantemnya seringan mana? Seringan belum masuk kan? Sebelum masuk. Nah, itu. Karena sesudah itu kita kadang berpikir ilmu padi kayak gitu. Wah, keren. Ya udahlah kayak gitu. Kita bahaya kayak gitu ketika kita sudah isi terus kita dipraktekkan sembarangan itu kan takutnya kenapa-napa. Nah, kalau gitu. zaman dulu kan masih ya udahlah iseng-iseng ngajar lah. Tapi Naiki juga ini dapatnya dari proses kan? Iya betul Pak, saya ini betul-betul proses yang mengorbankan waktu yang banyak sampai kuliah segala rupa. Wah, tersendat gitu kan? Banyak banget Pak, tapi emang kebanggaan diri sendiri lah kalau diceritain gitu. ada buat ya menyimpan sesuatu kenangan di sana dan itu yang tidak dimiliki orang lain. Betul. Dan kebanggaan itu kan jadi modal, jadi potensi, jadi menambah. Kira-kira ada nggak hal yang ingin disampaikan kepada anak-anak sekarang nih, anak-anak harapan masa depan seperti apa kira-kiranya, nasihat atau tips lah dari seorang Kiki, seorang juara dunia taekwondo ini ke atlet-atlet teman calon atlet. Ya, jadi untuk semuanya kita misalnya kita harus mencintai diri sendiri, apa yang kita sukai ya lakuin sehabis mungkin kayak gitu, meskipun banyak yang menghambat kayak gitu. Kita harus terus maju ke depan kayak gitu kan. Jangan sampai terhenti ya, tersendat betul. gitu kan. Betul. Tapi ada nggak rasa bangga ketika memang yang dicapai itu adalah memang pilihan sendiri? Kadang emang sih saya bangga banget karena cita-cita saya ya pengen kayak gitu kan. Dulu itu gimana sih rasanya jadi juara yang benar-benar, karena dulu saya tanding itu kalah terus kayak gitu kan. Tapi ada momen sesuatu ya kita emang harus merasakan kalau namanya tanding kalah dan menang kayak gitu. Iya. Akhirnya kita akan berada di puncak. Bukan penting kalahnya ya, tapi Ya, bagaimana dia membangun kekalahan itu menjadi sebuah kemenangan kan. Betul, Pak. Bangkitnya kembali yang penting kan. Nah itu. Nah kemudian juga kan kalau sudah bertanding itu nggak ada dendam kan, beda dengan berantem Beda di luar sekali, gitu. beda sekali. Nah sportivitas ya, Ya, fair play. Nah, sebetulnya apa sih yang Iki banggakan dari sebuah prestasi yang diraih sampai juara dunia, merasa wah gitu atau seperti apa sih? Kalau menurut saya sih, saya merasa biasa aja. Cuma jadi kebanggaan tuh kita nggak ngerepotin. Contoh ini yang saya rasakan kayak gitu kan. Mungkin jadi kebanggaan orang tua ya. Terus saya juga dapat beasiswa kayak gitu kan. Jadi kuliah itu nggak bayar, saya dapat 100%, terus saya diberangkatkan ke luar negeri terus kayak gitu dari kampus tersebut kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi kebanggaan diri, kebanggaan keluarga, kebanggaan kampus, kebanggaan semua. Intinya mungkin kebaikan dan kebermanfaatan ya yang membawa Iki sekarang selamat. Katanya sekarang sudah jelang wisuda ya. Betul. Bentar lagi tinggal nunggu wisuda ya. Betul. Meskipun pada kebanyakannya Naiki wisudanya kebanyakan bela diri kan akhirnya gitu. Kalaupun bukan kepo nih. Jurusan apa? Kalau saya justru ini yang saya mau ceritakan. Apa? Saya ini kuliah itu udah banyak banget sampai berubah dan akhirnya yang pasti orang mikir, oh kamu jurusan olahraga ya, bukan. Justru saya ini jurusan di Fakultas Ekonomi Manajemen, jurusannya Sumber Daya Manusia. Oh gitu ya? Iya. Tapi nggak bertentangan nggak itu? Enggak sih, ya udahlah kita mencoba. Ya mungkin dari sini ya kita mau membuat sambil belajar SDM yang unggul lagi. Wah, artinya memanage diri, kemudian bagaimana nanti karakteristik itu dijadikan mentalitas sebuah juara ya. Seorang juara itu kan harus mempunyai manajemen diri yang benar. Karena musuh yang paling besar itu kan bukan lawan kita itu siapa? Coba. Diri sendiri. Nah itu kan diri sendiri. Jadi harus dimanage dulu diri sendiri. Next, mudah-mudahan setelah Iki jadi juara dunia bahkan beberapa kali kedepannya bisa lebih baik lagi. Kemudian nanti mungkin ini bekal ya untuk adik-adiknya. Jadi jadilah nanti seorang yang memang punya harapan, punya cita-cita, dan apapun yang terjadi itu adalah sebuah dinamika kehidupan. Mudah-mudahan next ke depan pada lihat nih, Iki ini seorang juara dunia ini seperti apa kehidupannya. Karena kehidupan ini nggak ada kuliahnya kan. Nah makanya nanti mintalah mudah-mudahan Iki ada tips nggak kepada siapapun yang ada mendengar melihat Iki sekarang, tips untuk menghadapi kehidupan ini seperti apa dari
Gitu. Mungkin basicnya bela diri ya. Ya, jadi ya Gimana? kita harus jalan terus kayak gitu, jangan Oh, pernah iya. menoleh ke belakang, mau orang lain mau nyemoohin atau apa kayak gitu, menjelek-jelekan, kita lurus aja ke depan karena mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan. Nah, artinya butuh pembuktian itu ya. Iya, Jadi betul. kita tidak semudah itu menjustis orang ya. Iya, betul. Dan orang itu sendiri yang tahu tentang dirinya. Iya. Makasih ya Aiki ya. Baik, Ini adalah sebuah pembelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, inilah juara dunia taekwondo yang tetap kelihatannya ramah, kelihatannya apa namanya? Smile, sweet. Tapi ketika dicoba mau carung silakan dicoba. Ya, silakan dicoba. Kalau melihat iki yang garang, iki yang menyerang, iki yang apa namanya? Mematikan itu silakan di apa namanya? Di arena ya, di arena. Tapi kalau di sini wah, so sweet orangnya baik banget. Begitu banyak hal yang didapat dari proses dinamika hidupnya. Begitu fokus dan kuat tekadnya untuk menjadi yang terbaik. Dan semuanya itu tercapai tidak dengan mudah, tapi dengan perjuangan yang keras.